Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi dengan NIM 2230501137 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Patah Palembang. Adapun tugas video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan komunikasi. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang perencanaan komunikasi. Adapun latar belakang perencanaan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menggerakkan program komunikasi di lembaga pemerintahan, swasta, dan pemasaran sosial. Yang kedua, untuk menyebarluaskan gagasan penyadaran masyarakat pada beberapa bidang. Yang ketiga, untuk aplikasi kegiatan pembangunan kota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya perencanaan komunikasi. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang perencanaan komunikasi. Sangat penting bukan? Maka dari itu berhasil atau tidaknya suatu program pembangunan membutuhkan dukungan komunikasi yang pada dasarnya sangat membantu dari perencanaannya. Artinya suatu program yang direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah awal dari perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi muncul karena adanya konflik antara negara berkembang dan negara maju yang memuncak pada tahun 1970-an. Negara berkembang dimotori oleh Perdana Menteri Indira untuk mengeluhkan ketidakseimbangan informasi dunia. Gimana teman-teman, masih semangat bukan? Kalau masih semangat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips perencanaan komunikasi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, mengacu pada kebijaksanaan komunikasi. Yang kedua, terwujudnya dalam target yang dapat dikuantifikasi dengan pendekatan dan strategis. Yang ketiga, sering disebut Lenstra. Sedangkan yang keempat, merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama, teori pembangunan digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosio-kultural. Yang ketiga, teori komunikasi, teori yang berkaitan dengan strategi komunikasi. Yang keempat, teori organisasi untuk memahami bentuk lembaga baik dijadikan sebagai sarana bergerak program maupun sebagai target sasaran program. Oke teman-teman, alhamdulillah telah selesai materi kita pada hari ini tentang perencanaan komunikasi. Saya Muhammad Fahmi undur diri. Unzur man kola wala tanzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.